Ibu akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya, yaitu tentang sistem pernafasan. Nah, pada sistem pernafasan ini Ibu sudah jelaskan semua pengertian serta organ-organ yang terlibat di dalamnya. Video kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pernafasan. Oke? Gangguan pada sistem pernafasan ini terjadi karena adanya sebab tertentu. Nah, sebab-sebab itu biasanya karena adanya gangguan pola hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Kemudian selain itu ada infeksi bakteri, virus, ataupun penyakit bawaan. Tahukah kalian? Ternyata selain hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, ada juga pencemaran udara yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, pencemaran udara ini ada dua. Yang pertama, dia terjadi secara alamiah, dan yang kedua, dia terjadi secara non-alamiah. Yang terjadi secara alamiah itu disebabkan karena adanya debu akibat letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Sementara kalau pada non-alamiah dia terjadi karena adanya asap kendaraan bermotor dan pembakaran. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, adakah di antara kalian yang tahu kenapa pencemaran udara ini dapat dikatakan mengganggu saluran pernafasan? Jadi Ibu jelaskan, di sini pencemaran udara bisa dikatakan mengganggu saluran pernafasan karena substansi yang terdapat pada pencemaran udara ini dia dapat mengganggu saluran pernafasan kita karena oksigen tidak dapat diikat oleh hemoglobin. Akibatnya akan terjadi kerusakan pada fungsi hati dan ginjal, bahkan terjadi juga yang namanya kerusakan saraf. Apakah kalian tahu kalau merokok itu dapat berbahaya? Ibu rasa beberapa di antara kalian sudah tahu kalau merokok itu berbahaya tapi masih tetap melakukannya. Nah, ini dia gambar-gambar dari orang yang kecanduan merokok. Ini dampak dari kecanduan merokok. Nah, kenapa dikatakan merokok itu berbahaya? Karena kandungan yang terdapat di dalam rokok tersebut. Ada yang namanya nikotin, tar, dan juga karbon dioksida, di mana nikotin ini memiliki zat candu di dalamnya yang dapat merusak jantung. Sementara tar memiliki zat yang sangat berbahaya yang dapat merusak paru-paru kalian. Dan karbon dioksida ini merupakan gas yang beracun. Kalian sudah tahu kan apa karbon dioksida itu? Perokok itu ada dua. Ada yang namanya perokok pasif dan ada juga yang namanya perokok aktif. Ada yang tahu yang mana yang lebih berbahaya, perokok aktif kah atau perokok pasif? Oke, jadi yang berbahaya di sini adalah perokok pasif. Dua-duanya berbahaya, tapi yang lebih berbahaya perokok pasif. Perokok pasif ini perokok yang berada di sekitar orang-orang yang sedang merokok. Nah, sementara perokok aktif ini orang yang merokok. Nah, selanjutnya gangguan sistem pernafasan. Yang pertama ada tuberkulosis atau biasa kalian dengar dengan TBC. Kemudian faringitis, difter, pneumonia atau radang paru-paru, kanker paru-paru, hiperkapnia,
hipoksemia, asfiksia, penyakit pulmoner, dispnea, apnea, dan influenza.